Vertikal. Kembali lagi kita ke sesi Sersan Serius Tapi Santai. Sama aku nih Dewi Kartika Chandra. Nah hari ini aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama mahasiswa generasi cerdas dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal sendiri. Boleh kenalan gak nih siapa aja nih mbak cantik hari ini? Boleh dong, dari aku dulu ya, kenalan. Halo semua, aku Selina Rahma Oktavianingrum dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal. Saya dari semester 5. Dan ini ada teman aku juga. Ya, saya Rizky Salsa Nabila dari Fakultas Hukum Pancasakti Tegal juga. Kita semester 5 bareng. Sekelas. Bareng sekelas satu semester. Ini rumahnya bareng juga nggak nih? Enggak. Oh, rumahnya bareng, tapi sebutannya bestie dong. Kalau Iya, sekarang bahasa kerennya bestie kan ya. Bestie. Oke. Kalau kita bahas tentang mahasiswa hukum, sering banget nih yang ditanyain, apaan nih katanya hukum, tapi kok baru tahunya giliran udah viral. Kita butuh nggak sih Iya. hukum viral? Kita sih sebenarnya butuh hukum viral karena kan di undang-undang kan udah ada undang-undang ITE, jadi nggak perlu ada lagi sih hukum viral itu. Iya, kayak hukum viral itu sebenarnya bukan harus diterapin ya, cuman ya sebagai sanksi sosial aja. Jadi semua yang melakukan kesalahan kalau udah diviralkan itu baru ditanggepin oleh yang berwenang. Juga dilihat dari pemerintahnya juga. Jadi Nggak perlu Nggak adanya perlu. hukum viral sih. Berarti menimbulkan jeda juga sih ya, ya. yang penting Kan selagi udah di sanksi sosial kan di media sosial mereka pasti kapok dong. Ada efek jerah buat mereka untuk nggak melakukan itu lagi. oke. Tapi kan kadang-kadang kan ada yang merasa sebel kan. Iya. Mana ini katanya hukumnya Iya. hukumnya hidup kok. Giliran kayak gini hukumnya harus diviralkan dulu. Jadi kita butuh nggak sih buat teman-teman yang lain biar nggak langsung menjudge ya apa yang terjadi di viral baru ini. Kalian tuh harus tahu paham hukumnya sebenarnya penting nggak tuh kalau menanggapi sebuah keviralan suatu kejadian. Penting sih itu. Kita harus bisa tahu basic hukum yang di masyarakat itu ada loh. Setidaknya kita tahu Iya, itu kita ada tahu gitu. entah pun kita nanti bakal gimana, setidaknya kita belajar hukum. Makanya itu kita ambil fakultas Oh, hukum. makanya ambil biar lebih tahu, Iya, biar kita belajar lebih banyak gitu yang jadi yang kita keren lebih tahu di hukum masyarakat. sebenarnya itu gimana di Indonesia Iya. gitu. Oke, kalau Mbak Gita sendiri kan sebenarnya semakin setiap tahun tuh generasi cerdas ada terus kan. Ada. Sebagai Ada. jelasnya kalau misalkan Indonesia tuh mau maju kan. Nah, tentunya dengan perkembangan maju ini kita juga harus paham hukumnya. Iya. Mahasiswa hukum tuh biasanya dapat gelar tersendiri, bener nggak sih? Betul. Apa tuh gelar tersendiri buat mahasiswa hukum tuh? Kita apa ya, mahasiswa fakultas hukum itu kayak lebih dilihat sama fakultas lain. Oh, fakultas Lebih hukum nih, disegani sih. ya disegani. Oh, hukum nih, wah kayak dilihatnya tuh wah banget gitu lah. Intinya kayak fakultas hukum itu kelihatan lebih apa sih, Unggul. kayak unggul sih dari fakultas yang lain. Lebih menonjol. Lebih unggul, lebih menonjol. Tapi kan kebanyakan mereka bilang kalau kamu mau kuliah hukum yang bagus tuh kamu harus keluar kota gitu. Tapi Iya, kan kita kan perempuan nih kadang-kadang Iya, kan nggak boleh boleh. jauh-jauh kan. Iya. ya. Nggak boleh. Caranya tuh gimana tuh kalau pengen biar kita tahu? Nah, Fakultas Hukum Pancasakti Tegal ini udah terakreditasi unggul. Unggul itu udah di Di atas atas A. Jadi lebih dari A. Lebih dari A sudah unggul. Tapi kan banyak yang bilang kan walaupun unggul masih ada perbedaan nih. Pokoknya kota besar lebih bagus. Padahal kita juga punya nih. Biar teman-teman lebih tahu nih fakultas hukum yang udah akreditasinya unggul di UPS Tegal kita memiliki apa aja nih Mbak? Boleh dijelasin nggak nih biar teman-teman tahu juga nih? Fakultas Hukum Pancasakti Tegal itu udah juara 1 pengelola Vikon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fakultas Hukum se-Indonesia. Jadi Fakultas Hukum Pancasakti itu udah Yang paling baik Baik lah. dan nomor 1 dari Krasidenan Pekalongan, udah paling unggul, Udah paling unggul. udah paling baik. Jadi yang dari Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya Brebes kayak gitu tuh larinya ke situ semua. Universitas Pancasakti. Iya. Karena kan banyak. fakultas hukum di Universitas Pancasakti itu udah paling unggul, udah paling baik lah. Berarti kalau dari kota-kota besar mau ke kita sama aja sebenarnya. sama sama aja, aja. nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Kalau yang apalagi kayak orang tuanya khawatir kan, kita nggak boleh Ya, kita disuruh nggak- kuliah tapi nggak boleh jauh-jauh, yang di sekitar rumah aja gitu kan, nggak boleh keluar kota ataupun apa. Di Universitas Pancasila itu kan fakultas hukum udah paling unggul juga.
Oke, bener juga sih ya sebenarnya. Kalau kata orang belajar harus sampai ke negeri jiran, tapi kalau ternyata dari kota sendiri sudah memadai, apa salahnya mengajak biar ayo dong ke kita juga punya loh apa yang menarik dan apa yang unggul di fakultas hukum sendiri. Kalau misalkan kan banyak yang bilang juga nih, takut nih masuk fakultas hukum, mending ketemunya di luar kota, nggak kenal sama orang-orang sekalian, jadi kalau digalakin apa gimana sama anak hukum, udahlah masa bodoh. Nah kalau kita ambilnya lingkup Tegal kan kita masih erat ya, dan itu gimana tuh biar tahu, biar teman-teman ayolah fakultas hukum tuh nggak seserem yang kalian bilang. Yang katanya fakultas hukum itu harus ngapalin pasal-pasal, padahal kan enggak. Itu enggak ya. Itu kan enggak disuruh ngapalin. Kita cuma ngalamin undang-undang itu. Yang penting kita tahu aja. Yang penting kita tahu kan, kita pahamin semuanya. Kita nggak harus ngapalin pasal-pasal kan. Pasal itu banyak banget. Masa iya harus aduh ya. Ngapalin kan enggak mungkin juga ya. Kita banget. Kalau model pembelajaran sendiri di Fakultas Hukum UPS Tegal tuh gimana tuh? Kalau boleh tahu nih, udah akreditasinya unggul kan ya? Mesti udah terbeda dari yang paling beda nih, gimana tuh? Dosen hukum di sini tuh ya rata-rata udah S3 ya. Semua dosen di sini tuh udah yang paling baik dan paling bagus pengajarannya, metode pembelajarannya itu udah paling baik menurutku dibanding fakultas lain. Oke. Ya, you know. Kalau dosen di fakultas hukum juga yang kelihatannya kan pasti kan kita di luar ekspektasi kita, ternyata kan maksudnya kayak enjoy aja sih dosen di fakultas hukum di sini sih. Nggak yang kayak bikin tegangan, biasanya kan orang mahasiswa kan takut gitu kan kalau mau kayak ngobrol. Kita belajar juga enjoy. Kan biasanya pada ngertinya, oh kalau udah ambil unggul nanti masuk kelas langsung dikasih tugas. Tapi kalau di kita tuh sebenarnya gimana? Mungkin bisa dikasih pemahaman dikit nih. Kalau ambil unggulnya Eva, ketika metode pembelajaran itu gimana tuh kita tuh? Enggak langsung tugas. Kita juga perlu materi. Kita tuh pasti dikasih materi dulu sama dosen-dosen di sini kan. Enggak langsung tugas gitu. Enak sih kalau di sini dosennya itu kan baik-baik di sini. Maksudnya enggak yang harus kita tegang gitu, enggak. Enjoy aja sih kalau berarti ini secara SDM, sarana prasarana dan benar-benar unggul ya fakultas hukum UPS ya. Gedungnya mewah. Paling mewah. Parkiran paling luas. Paling luas. Waduh, udah di universitas lengkap banget ya. Diakui ke Kreasi dengan Pekalongan dan udah kayaknya unggul kan sesuatu yang sulit kan ya kalau buat kita ambil tuh. Kita dibantu oleh dosen-dosen juga pastinya. Oke. Mungkin biar teman-teman nggak penasaran lagi, langsung daftar aja. Dirasa penasaran nggak kejawab semua, Kita bisa daftar dari rumah. Oh, secara online. Secara online full pendaftaran secara bisa. Jadi nggak harus ke Kita nggak harus ke sini. Kita bisa lewat online aja. Nanti tinggal pas berangkat langsung, oh saya udah jadi mahasiswa fakultas hukum nih. Oke. Jadi yang dari jauh juga nggak harus kesini kan? Udah mempermudah kita untuk mendaftar di sini. Kita bikin ribet. Jadi pas udah mau ngekos, pas mau berangkat ya nggak perlu bolak-balik kan, beda kan kendalanya buang-buang waktu daftar di luar kota atau nyari sekolah terbaik kan kayak gitu ya kendalanya bolak-baliknya itu. Aku mau dong satu kata, kalau aku bilang kata promosi kayak gini, satu kata buat ngajak teman-teman generasi cerdas biar mau daftar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal apa aja nih? Dari Mbak Lala dulu mungkin gimana mau ngajaknya nih buat teman-teman generasi cerdas? Ya kalian nggak perlu jauh-jauh ke luar kota buat masuk ke fakultas hukum ya, karena di Tegal juga udah ada fakultas hukum yang unggul akreditasinya, yang pasti gak akan mengecewakan kalian, apalagi pembelajarannya juga bakal masuk ke kalian dan itu sangat berguna buat kalian di masa depan. Dan fakultas hukum itu nggak harus kita kerja jadi lawyer, notaris, atau hakim. Kita nggak harus jadi kayak gitu, jadi kita bisa masuk ke bidang kerja manapun dan itu dimudahkan oleh fakultas hukum. Fakultas hukum di Pancasakti juga udah ada pasca sarjananya ya, sudah ada S2. Jadi kita S1 di sini, kita langsung S2 di sini juga bisa. Apalagi kalau udah ada beasiswa ya, akademik kita bagus, kita pasti dilanjutkan S2 di sini secara gratis. Kayaknya ini Mbak Lala jurusan hukum promosi apa hukum marketing nih? Kan ini aku magang di humas dan promosi
Universitas Pancasakti. Oke, Jadi makanya bahasanya udah cantik-cantik banget ya buat menarik minat nih. Kalau dari Mas Eli gimana nih? Kalau misalnya dari aku sih apa ya, kalau orang kan banyak mahasiswa pin kuliah tapi ambil fakultas hukum gitu kan. Kalau menurut aku sih, kalau yang apalagi yang nggak boleh orang tuanya pergi jauh-jauh dari sekitar kita, dari kotanya kita, nggak usah jauh-jauh sih, karena fakultas hukum di Universitas Pancasila Tegal itu udah paling unggul, udah paling baik gitu loh. Jadi nggak usah yang namanya jauh-jauh kita keluar kota. Dan dari luar kota pun yang pingin masuk jadi mahasiswa fakultas hukum di Universitas Pancasila Tegal, kita nggak perlu harus kesini juga, karena kan kita udah apa namanya, kita pendaftaran, iya pendaftarannya udah online itu udah bisa gitu. Jadi yang dari jauh nggak perlu bolak-balik, misalkan dari Malang, Pekalongan atau dari kota lain ke sini ke Tegal, itu nggak perlu yang namanya daftar harus ke universitas, karena kan kita udah menyediakan, kita bisa daftar online gitu. Jadi kan nanti kalau misalkan kita udah mulai aktif, udah terima, jadi baru ke Tegal itu kita belajar kan, nggak harus yang namanya apa namanya kita bolak-balik buat daftar harus kesini gitu, nggak usah, karena kan kita udah bisa online daftarnya. Kalau aku dengar tuh udah cakep-cakep banget tuh fasilitas yang dikasihkan sama Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal yang udah akreditasi unggul. Dari segi pendaftaran kita dipermudah, gedung dan prasarananya udah istimewa banget. Jadi jangan lama-lama, langsung aja daftar ke Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal. Oke, terima kasih buat Mbak Lala, buat Mbak Sally atas waktunya dan pesan-pesannya buat teman-teman tuh. Jadi teman-teman kalau mau langsung ketemu sama Mbak Lala sama Mbak Sally, langsung aja daftar ya. Oke, sekian podcast dari Sersan hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.